Halo semuanya, ketemu lagi di channel Mike Canvas bersama saya Mike, di mana saya membahas banyak sekali review drawing gadgetry dan juga software drawing dan juga macam-macam tentang drawing di channel ini. Hari ini saya mau bahas tablet yang menurut banyak orang ini adalah tablet super. Kenapa tablet super? Sebelumnya saya kasih tahu dulu, ini adalah Huawei MatePad Pro. Huawei MatePad Pro. Nah, Huawei MatePad Pro ini adalah bisa dibilang lini paling atas dari barisan tablet yang dikeluarkan oleh Huawei. Sebetulnya dia keluar dua kali, guys. Pertama dia keluar di 2019 akhir, dan lalu keluar lagi di 2020 dengan sebetulnya bedanya cuman yang keluar di 2020 itu adalah 5G gitu. Dia jadi bisa support 5G, yang 2019 dia masih 4G. Nah, tapi isinya sebetulnya sama-sama aja. Nah, si Huawei ini adalah tablet yang menurut saya cukup powerful karena dia prosesornya itu Kirin 990 dan juga disematkan RAM 6 GB dan juga yang ini adalah storage-nya 128 GB. Nah, selain itu juga dia, teman-teman bisa lihat di sini, ini layarnya cukup besar. Ini layar 10,8 inci OLED 16:10 aspek rasionya. Resolusinya itu lebih tepatnya adalah 2560 kali 1600 pixel. Dan ini adalah panel IPS, color gamutnya DCI P3, dan ini udah oke banget. Kalau teman-teman lihat ini ini displaynya smooth banget sih, walaupun dia nggak 120 Hz, tapi menurut saya sih di segini juga, udah bagus banget, enak banget dilihatnya. Dan juga dia bezelnya tipis, ini bisa merupakan kelebihan dia, dan bisa juga kekurangan dia, karena kalau kita pegang itu kadang-kadang jadi kepegang-pegang gitu. Tapi bisa jadi kelebihan buat teman-teman yang suka dengan layar yang lebih besar gitu ya, body ratio sama screen-nya itu memang ini tuh 90% gitu. Nah, jadi si bezelnya tipis banget. Dan buat teman-teman yang suka bezel tipis ya pasti suka dengan tablet ini. Brightness-nya ini kita bisa atur otomatis, tapi ketika kita taruh paling maksimal itu dia 540 nits maksimum brightness-nya. Nah, ini itu walaupun 540 nits itu nggak yang terang banget gitu ya, tapi bisa dibilang cukup bagus dan udah ideal untuk kamu pakai ketika kamu mau menggambar di outdoor. Di bawah sinar cahaya matahari, dia masih tetap bisa terlihat dengan jelas. Nah, teman-teman lihat di sini ada kamera di sini, ada flash juga, dan kameranya juga nggak yang gimana-gimana amat, guys. Tapi dia simple-simple karena tablet itu kan jarang ya dipakai untuk motret sehari-hari gitu. Tapi nanti saya akan kasih lihat hasil potretan jepretan kameranya dan juga hasil perekaman videonya. Di sini ada tombol power di sini, dan juga di sini ada tombol volume up and down. Nah, di bagian sini teman-teman bisa lihat di sisi sini kita ada 4 titik. Ini satu, lalu di sini ada satu lagi, dan ini ada codet, ini bekas menempelnya pensil, dan di sini ada 2 titik lagi. Nah, teman-teman lihat ini titik-titik ini adalah mikrofon. Jadi bayangin mikrofonnya itu ada 4. Jadi kalau kita pakai posisi seperti ini untuk kita video call, di sini semua mikrofon. Ini desainnya diperhitungkan dengan sangat baik sama Huawei. Good job. Di bagian samping sini teman-teman lihat di sini ada speaker ya. Dan sini juga ada speaker lagi. Dan di sini juga ada speaker. Ya, teman-teman. Jadi speakernya itu ada di kedua sisi kalau kita pegang tabletnya seperti ini. Nah, ini jadi speaker ada di sisi sini dan juga speaker ada di sisi sini. Jadi speakernya tuh stereo dan ada posisi atas dan bawah sini juga, guys. Jadi kamu pegang begini, dia tetap keluar dari sini. Kamu kalau pegangnya terbalik pun dia tetap keluar dari sisi sini. Jadi convenient banget. Dia memperhitungkan desainnya tuh dengan sangat baik ya si Huawei. Dan juga saya pegang terbalik karena kameranya belah sini. Nah,
Ini ada kamera depan di sini, teman-teman bisa lihat. Si kamera depannya ini itu bisa merekam sampai 1080 30 frame per second. Jarang banget ya untuk tablet kamera depannya itu 1080 30 fps. Biasanya mentok di 720 juga udah bagus banget gitu. Karena kebutuhannya tablet itu jarang banget kamu pakai selfie pakai tablet kan, aduh gede banget, bikin malu gitu kalau pakai selfie pakai tablet juga. Siapa sih yang niat banget gitu selfie pakai tablet? Nggak juga kan. Kan biasanya dipakai hanya untuk kayak video call, teleconference, meeting Zoom gitu kan. Nah, ini dipakai dan ini si kameranya sudah 1080 30 fps. Jadi bagus gitu ya. Dan dia pakai desainnya itu punch hole begini. Jadi bukan pakai poni gitu, dia udah ngikutin model-model sekarang. Si kameranya itu dibenamkan di layar. Ini kamera, ini hasil dari kamera depannya. Ini lucu banget. Kalau dilihat orang malu nih. Pegang tablet segede gaban, dipakai selfie sambil ngomong. Nah, kira-kira segini nih. Ini jarak arm's length ya. Ini jarak tangan saya nih. Segini. Ya, lumayan lah ya. Nggak untuk selfie sih. Atau apalagi untuk nge-vlog. Untuk video call lah. Oke. Gimana suaranya? Ini memang saya pakai masker, tapi di sini sepi juga sih. Jadi kalau teman-teman denger suaranya segini cukup jelas apa enggak? By the way kan mic-nya ada 4 kan, harusnya sih jelas. Satu lagi yang paling penting adalah dia konektornya ini sudah USB Type-C. Jadi bukannya micro USB lagi, tapi sudah USB Type-C. That's good ya. Jadi udah lebih cepat, dan untuk data dan lain sebagainya kayaknya memang zaman sekarang itu udah harus USB Type-C sih. Nah, oke, itu si bodinya juga menurut saya cukup oke si bodinya. Nah, ini ringan banget ya, dan juga di belakang nggak ada apa-apa, cuman ada tulisan Huawei. Kalau kamu beli tablet ini, kamu nggak langsung dapat pensilnya. Nah, makanya saya saranin kalau beli tablet ini kan harganya tuh sekitar berapa ya? Nanti saya tulis ya di screen ya, harga pasarannya sekarang itu sekitar berapa nih si Huawei. Nih, ntar dulu, saya mau kasih lihat nih, ini grafiknya, aduh, bagus banget. Nih, ini si layarnya, aduh, cantik banget. Layarnya cakep banget, aduh, tajam, dan juga kontras rasionya bagus banget. Ya, pokoknya layar sih saya nggak ada keluhan. Oke, tadi saya ngomong apa ya? Tapi kalau kamu beli si tablet ini, kamu mesti perhatikan bahwa si tablet ini dijual, banyak yang jual itu tabletnya aja, jadi nggak sama pensil. Nah, tapi kalau kamu mau keluarin kocek sedikit lebih banyak, kamu beli yang bundling aja kalau menurut saya. Karena kalau kamu bundling, kamu dapat M Pencil, ini adalah stylusnya, itu disebutnya M Pencil sama mereka. Dan juga, nanti kita bahas ya ini ya. Dan juga kamu akan dapetin ini, smart case-nya, smart keyboard case. Nah, jadi kalau kamu beli bundling itu selain dapat si tablet, kamu juga dapat ini nih. Ini adalah smart case keyboard. Ini semua magnetik ya. Ini juga magnetik. Nah, saya tulis deh di sini. Takutnya nanti harganya nggak update lagi. Saya tulis di sini ya. Kalau bundling berapa, kalau tabletnya itu berapa. Itu harga berarti sekarang saya ngepost di bulan April ya 2021. Ini cara pasangnya juga gampang banget. Ini karena ini magnetik ya, karena sisi ini tuh magnet semua, jadi tinggal begini aja, ini udah nempel langsung. Kita samain, ini kan ada lubangnya ya, dan juga ini kan kamera di sini.
Nah ini samain aja, tinggal tempel. Nah, dan juga ini. Nah, jadi kalau dia pakai magnetic keyboardnya itu dia seperti ini, nempel. Tuh. Ya. Dan ini cukup kuat juga sih magnetnya. Tuh. Cukup kuat. Begitu si magnetic keyboard ini ditempelin, dia langsung keyboard virtualnya langsung otomatis nggak berjalan. Jadi kita bisa ngetik langsung lewat sini. Kalau kamu tanya sama saya, perlu apa enggak si keyboard ini, tergantung kebutuhan kamu. Kalau kamu banyak ngetik, banyak banyak browsing dan lain sebagainya, ya perlu kali ya. Tapi ya terserah kamu. Saya belum bahas ini si M Pencil. Nah, si M Pencil ini ringan banget. Dia beratnya hanya sekitar 20 gram. Ya, si M Pencil ini. Build quality-nya bagus. Walaupun dia plastiki banget. Dia ujungnya. Si ujungnya ini ada tulisan Huawei di sebelah sini ya. Dan dia. Nah, si M Pencil ini dia bentuknya heksagonal begini ya guys. Punya pressure level 4096 pressure level yang menurut saya sih udah cukup ya untuk menggambar dan painting di tablet. Dia itu di bagian sininya ada kayak dekok gitu guys. Nah gunanya adalah bagian sini itu sebetulnya ada magnetiknya, dia untuk naruh pensilnya begini. Nah begitu ditaruh, maka dia ada tulisan M Pencil charging. Jadi ini sama banget prinsipnya dengan iPad Pro yang generasi kedua. Yang Apple Pencil generasi kedua itu udah kayak begini. Kalau Apple Pencil generasi pertama kan belum bisa ya. Kita bahas dulu tentang ini, Google. Seperti yang teman-teman tahu, China itu sama Amerika kan mereka tuh apa sih kayak lagi perang dagang gitu ya. Nggak tahu sampai kapan. Yang pasti Huawei adalah salah satu dari perusahaan paling ternama dan terkemuka di China. Teman-teman bisa cari beritanya sebenarnya di Google. Saya juga nggak terlalu ngikutin dalam gitu. Cuman tahu sepintas aja. Tapi yang pasti produk-produk Huawei ini di-ban sama Amerika karena berbagai alasan lah. Si Huawei MatePad Pro ini tidak memiliki GMS atau Google Service ya. Karena itu dia tidak bisa menginstal Play Store. Nah, tapi teman-teman lihat di sini saya punya Play Store di sini. Nah, sebetulnya Play Store itu ada caranya untuk kita masukin si Play Store-nya ke sini. Nanti kalau teman-teman tertarik mungkin saya akan taruh link di deskripsi. Gimana sih caranya? Bukan saya yang bikin videonya, tapi ya bisa jadi referensi lah untuk teman-teman. Saya nggak akan bahas itu. Atau cara paling mudah untuk mendapatkan Google Service, teman-teman juga bisa bilang ke penjualnya, tolong pasangin Google dong gitu. Minta diinstalin Google Service dong. Tapi sebetulnya yang mau saya bahas di sini adalah si Huawei ini walaupun dia tidak punya Google Service, tapi dia punya App Gallery juga. Si App Gallery-nya ini, nah ini Huawei App Gallery. Di App Gallery ini sebetulnya udah cukup lengkap ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini, semua yang untuk drawing gitu dia udah ada. Nih coba drawing. Oke. Nah di sini teman-teman lihat udah banyak banget yang aplikasi untuk drawing ya. Nanti kita akan coba beberapa aplikasi. Yang pasti Ibis Paint udah ada di sini ya. Medibank sudah ada, sudah diinstal juga sama saya. Ada Sketchbook di sini. Ini Sketchbooknya nggak tahu bikinan siapa ya ini ya. Yang pasti ini bukan bikinannya Autodesk. Flip-a-Clip ada juga di sini. Terus ada Konsep juga. Teman-teman tahu Konsep kan? Konsep tuh salah satu aplikasi menggambar yang bagus juga. Nah, ada Sketchbook juga. Nah, tapi teman-teman bisa lihat di sini. Kalau sama saya dideketin sedikit. Nah, teman-teman lihat di sini kayak Sketchbook ini bukan dari si Huawei Store-nya, tapi ada APK Pure. Dia jadi kita ngambil ini sebutnya Petal Search. Petal Search tuh jadi
kita mencari aplikasi kalau nggak ada di Huawei Gallery app-nya ini, maka dia akan mencari dari sumber yang paling istilahnya paling terpercaya lah gitu. Nah ini ngambilnya dari APK Pure gitu. Jadi bukan dari Huawei Gallery-nya, Gallery app-nya, tapi kita download dari third party sites gitu ya. Jadi beberapa yang populer kayak Medibank, Ibispain itu ada di sini. Ada juga ini Huion Sketch. Nah ini menarik untuk saya coba, udah saya install. Nanti kita lihat ya. Nah yang nggak ada di Huawei App Gallery itu adalah aplikasi tentu saja kesayangan saya, yaitu Clip Studio Paint. Nah kalau ini kamu mau dapat Clip Studio Paint, mau nggak mau kamu harus cari cara untuk menginstal GMS atau Google Mobile Service, GMS ya. Nah untuk Clip Studio Paint ini nanti saya akan bahas di video yang lain ya, video terpisah khusus membahas Clip Studio Paint di aplikasi Android. Ini aplikasi Autodesk Sketchbook di Huawei MatePad Pro. Nah, saya cobain ya. Dia tilt sensornya juga berfungsi ya, berjalan. Tuh. Kita bisa dapetin efek seperti yang di Apple Pencil. Pastinya ya. Kalau kita lurus begini, dia tajam, tapi kalau di tilt begini maka dapetin efek tilt. Nice. Nah, ini pressure-nya ya. 4096 level pressure. Nah, coba saya notice ada kayak jitter ya di sini tuh, kayak apa ya? Tuh, seperti bergoyang. Padahal tangan saya nggak goyang. Coba kita coba. Ya. Kalau kita tangannya pelan, sini ya, saya coba. Kalau tangan kita pelan, maka teman-teman bisa lihat tuh seperti ada gelombang-gelombang begitu, kayak begini-begini ya. Tapi kalau tangan kita cepat nih, coba ya. Oh, lebih stabil ya. Cuman tetap di ujung sini ada kayak apa? Seperti bergoyang begitu ya. Nah, tuh, teman-teman bisa lihat ya. Tapi untuk menggambar sih feel-nya oke. Oke, saya coba menggambar ya, teman-teman. Yang kayak begini tuh kalau cuman coba cuman coba-coba begitu, itu tuh nggak terlalu pengaruh. Makanya harus dicobai dengan betul-betul menggambar. Saya coba. Kelihatan sih cukup enak ya guys ya untuk dipakai. Cuman beberapa kali tadi saya ngerasa si palm rejection-nya itu nggak terlalu bagus. So, kalau saya pakai sarung tangan mungkin membantu ya. Jadi tadi saya ngerasa beberapa kali itu dia kepilih layer yang ini nih, yang ada di sini. Karena layernya lagi di hide gitu ya. Jadi dia muncul notifikasi seperti ini. Current layer is hidden, cannot sketch on hidden layer. Seakan-akan saya tuh milih layer yang di bawah itu, padahal enggak. Cuman kepencet sama ini tangan saya. Jadi, nah kayak gitu muncul. Nah, padahal saya
nggak milih itu, cuman kepencet aja. Overall untuk dipakai ngegambar sih menurut saya sih cukup enak ya ini si pensilnya. Kita coba aplikasi lain. Nah ini ada Huion Sketch, ini kayaknya menarik. Nah teman-teman bisa lihat di sini ada ininya nih, apa namanya? Tuh dia ada, kalau kita mau bikin new canvas ada pilihan-pilihan ya. Semakin besar si resolusinya, maka ini layernya dia langsung kasih tahu dengan resolusi sekian, maka kita bisa dapat sekian layer gitu. Dia bagian sininya untuk ukuran brush dan bagian sini untuk opacity. Mirip-mirip sama ini ya, Procreate. Sayangnya di sini aplikasi Painter itu nggak bisa landscape. Saya nggak tahu kenapa. Kalau saya putar begini, maka dia posisi portrait ya jelas ya. Posisi portrait. Tapi kalau misalnya saya posisinya di landscape, dia jadinya gini. Oh my god, kenapa ya? Oke. Nah, aplikasi konsep ini saya tuh suka banget sama konsep karena dia itu karena di aplikasi konsep ini kita bisa punya unlimited canvas ya. Tapi kalau kita zoom in juga dia bagus juga, masih tajam juga. Tapi kalau kita zoom out, unlimited. Oke, saya nggak akan terlalu bahas detail tentang konsep, tapi ya teman-teman bisa dilihat di sini bahwa aplikasi itu spesial banget, keren. Oke. Nah, di aplikasi Medibank juga sama. Saya juga nggak tahu kenapa, tapi kanvasnya itu dia malah side by side begini. Saya nggak tahu ini cara ngilangin ininya gimana ya. Karena di iPad sih nggak begini. Jadi kita area menggambarnya cuma segini-gini. Iya. Ada satu kelebihan dari si tablet ini adalah dia bisa split screen sih istilahnya. Saya tunjukin aja ya. Jadi kalau misalnya kita lagi di dalam satu aplikasi gini, kita misalnya mau split screen, kita tinggal geser nih dari sini. Nah, di sini kita bisa add aplikasi baru ya, yang mana yang mau kita bisa split screenin gitu ya. Nah, ini ada aplikasi-aplikasi macam-macam di sini. Saya nggak tambah aplikasi dulu, saya tunjukin aja dulu gimana cara split screen-nya. Nah, kalau sekarang kan tadi teman-teman lihat saya lagi di aplikasi Sketchbook. Lalu saya misalnya mau buka Facebook di sini. Nah, dia akan jadi floating begini kan ya, teman-teman ya. Nah, agak mengganggu juga kalau floating gini. Caranya adalah kita klik ini, lalu kita taruh dia mau di sini kah? Atau mau taruh di sini. Nah, kita kalau udah tahu mau di sebelah kiri atau kanan, kita lepas. Nah, setelah lepas ini teman-teman juga bisa atur mau seberapa gede si perbandingannya. Saya mau milih si Autodesk Sketchbook lebih besar, maka segini. Nggak bisa lebih kecil lagi ya. Nih.
segini nggak bisa. Jadi perbandingannya kayaknya bisa ini 2/3, ini 1/3 gitu ya. Atau setengah gitu ya. Nah, bisa split aplikasi lain lagi kah? Nah, coba. Nggak bisa. Kalau kita tambah aplikasi lain, dia akan floating begini aja. Kita nggak bisa masukin dia kemana-mana. Oke, nah jadi buat kamu-kamu yang lagi sambil ngegambar, terus kamu pengen lihat kamu punya Facebook di sini, ya ini mungkin bisa. Jadi terserah kamu fungsinya kira-kira bisa terpakai atau enggak gitu. Fungsi split screen seperti ini. Untuk menonaktifkannya tinggal digeser aja, hilangin. Nah, Oke, jadi kesimpulannya, ini adalah tablet yang sangat menjanjikan dan bisa dibilang punya potensi yang sangat besar untuk menjadi iPad Pro killer. Apakah sudah sampai melampaui iPad Pro dalam hal produktivitas dan lain sebagainya, ya I must say belum, tapi sudah sangat mendekati. Anyway, kalau dari segi harga, iPad Pro keluaran 2020 yang 11 inch ya, karena ini kan si tablet Huawei ini dia kan 10,8, jadi saya bandinginnya dengan iPad Pro yang 11 inch, mendekati ya. Nah, ini per April ini itu harganya iPad Pro ya, iPad Pro 11 inch, Wi-Fi only model dan juga 128 GB. Itu per April ini harganya kalau saya cek, teman-teman juga bisa cek di e-commerce, itu harganya di sekitar 12 juta. Dan Apple Pencil generasi 2-nya ya harganya rata-rata tuh sekitar 1,8 juta. Sedangkan dengan uang 11 juta, kamu bisa dapetin tablet ini, pensilnya, M Pencil, dan juga si magnetic keyboard. Jadi kalau dari segi harga, ya kompetitif banget karena dia harganya lebih rendah kan, gitu. Dan juga si tablet ini sudah bisa dipasang SIM card. Bisa dipasang SIM card. Kalau model kamu beli yang 5G, maka bisa dipasangin 5G nantinya. Sekarang belum ada. Tapi ya at least sudah bisa dipasangi LTE ya. Maksudnya 4G itu udah bisa di sini. Dan juga dia itu bisa dikasih eksternal memori, ditambahin memori. Walaupun catat ini dia pakainya itu nano memory. Bukan micro SD ya, bukan micro SD card, bukan. Tapi nano memory, harganya sedikit lebih tinggi. Teman-teman bisa ngecek nano memory itu berapa sih harganya di e-commerce. Yang 128 GB itu harganya ya berkisar antara 800.000 sampai 1 juta itu untuk 128 GB. Jadi masih cukup mahal lah ya. Tapi at least kamu punya pilihan. Suatu saat kalau kamu punya budget lebih, kamu bisa upgrade memorinya dibandingkan dengan kamu beli iPad yang sudah fix memorinya segitu. Memory storage maksudnya. Nggak bisa ditambah, dan kalau kamu mau beli yang lebih tinggi, kamu harus bayar lebih mahal gitu. Nah, untuk experience menggambarnya ya, so far saya bisa bilang ini saya cukup menikmati lah menggambar menggunakan M Pencil, si M Pencil ini, dan juga menggunakan si Huawei MatePad Pro. Pensilnya bagus banget, menurut saya ini the best pensil so far ya, yang pernah saya pakai di tablet Android. Secara ergonomi dia enak banget mungkin karena desainnya heksagonal. Jadi dipegangnya itu enak gitu. Dia nggak bergeser-geser. Tapi kalau bisa mungkin dia bisa dibikin sedikit lebih berat karena saya suka pensil yang agak berat sebetulnya. Pressure-nya juga cukup akurat dan latency-nya itu hampir nggak kerasa. Kerasanya dia cukup responsif lah gitu ya. Hanya saja di beberapa aplikasi itu si hasil goresannya itu kalau kita pelan itu agak jitter awalnya doang. Jadi kalau kita pelan itu agak kayak rege-rege begitu, agak jitter ya, kayak bergetar. Padahal tangan kitanya nggak bergetar. Saya yakin tangan saya nggak getar, tapi hasilnya tetap begitu. Nah itu saya nggak tahu apakah karena dari software, apakah karena dari pensilnya, I don't know. Mungkin ke depannya Huawei bisa address isu ini dan juga diperbaiki di produk-produk yang akan datang gitu ya. RAM 6 GB ini bikin saya jadi nggak khawatir karena aplikasi Android ya, teman-teman tahu ya, bukan rahasia umum lagi.
aplikasi Android itu rata-rata haus RAM. Jadi nyedot RAM-nya cukup besar. Apalagi aplikasi-aplikasi yang untuk produktivitas gitu ya. Nah, itu tuh cukup haus RAM. Beda dengan di iOS, itu nggak gitu-gitu amat gitu. Tapi RAM 6 GB ini betul-betul kayak bikin aplikasi itu berjalan dengan smooth. Beberapa aplikasi saya coba itu smooth banget. Kayak misalnya konsep lah. Aplikasi konsep itu sebenarnya dia agak berat. Saya pernah coba di beberapa tablet yang memang beda kelasnya. Bukan sekelas tablet ini gitu. Prosesornya nggak sebagus ini. Itu aplikasi konsep itu kerasa banget berat. Ketika kita putar kanvas atau kita pakai brush tertentu, itu tuh kerasa banget, wah, berat. Nah, di sini itu nggak kejadian. Tapi menurut saya bukan cuma gara-gara RAM 6 GB-nya, tapi karena si prosesor Kirin 990 itu juga, guys, itu prosesor bagus banget. Hasil Antutunya itu 450.000 sekian lah. Itu tuh bedanya tipis banget sama Snapdragon 855 Plus. Dan teman-teman tahu Snapdragon 855 Plus itu adalah prosesornya flagship zaman sekarang gitu. Prosesor Kirin 990 ini bukan ece-ece guys. Ini prosesor bener-bener memang prosesor bagus gitu loh. Jadi, kalau misalnya si Huawei itu memang mau bikin tablet ini sebagai alat produktivitas gitu ya, apalagi dipakai berkarya, ya model-model seperti kita gitu ya, untuk drawing, illustration, saya bisa bilang dengan mudah di depan teman-teman bahwa bisa banget guys. Recommended buat dibeli? Yes, definitely recommended. Nah, kalau pertanyaannya apakah recommend beli tabletnya dengan bundle magnetic keyboard dan M Pencil-nya? No. Kecuali kalau kamu pakai banyak ketik ya. Kalau kayak saya, kebutuhannya lebih banyak menggambar, saya sih nggak rekomen beli si magnetic keyboardnya ini. Kalau menurut saya teman-teman beli tabletnya dan juga M Pencil-nya. Dan selain itu teman-teman bisa beli casing yang modelnya kayak ada slot pensilnya itu loh. Nah kayak gini nih, kayak casing iPad saya itu ada slot untuk taruh Apple Pencil-nya. Ada nggak untuk Huawei? Ada sih, saya udah cek di e-commerce ada yang jual, nggak akan disebut mereknya, teman-teman cari aja sendiri. Tapi saya akan kasih gambarnya kira-kira barangnya kayak gini. Jadi ada, dan itu jauh lebih murah daripada teman-teman harus beli magnetic case keyboard. Sebetulnya kalau teman-teman pakai ini ya, nggak enaknya itu dia akan, nah ini kan si pensilnya taruh di atasnya, nempel begini. Gak enaknya itu kalau kita taruh di tas ini khawatir terkena barang, terus nanti terlepas gitu ya, nanti ketekan dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita harus pakai tempat yang terpisah untuk pensilnya ini, ribet. Oke, segitu dulu guys. Agak panjang tapi bahasannya cukup lengkap kan untuk membahas review Huawei MatePad Pro ini. Semoga teman-teman suka dengan video ini. Kalau suka, kasih like. Kalau nggak suka, kasih dislike. It's okay. Kalau misalnya teman-teman suka dengan konten-konten seperti ini, consider to subscribe di channel My Canvas, karena saya akan bahas banyak tentang drawing gadgetry dan software dan lain sebagainya. See you in the next video, dan tetap semangat.